teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani Takolo. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Baik, di sini saya akan berkatekese dengan tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di masa prapaskah ini tentu kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut pesta Paskah, di mana Yesus telah mengorbankan dirinya dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema umum APP kita adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Tujuannya agar peserta dapat memahami apa arti dari keadilan ekologis. Yang kedua, agar peserta dapat menerapkan dalam kehidupannya tentang penanaman pohon-pohon. Untuk itu, marilah kita memulai pertemuan kita ini dengan sebuah lagu. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anakmu haturkan kehadiratmu. Karena begitu besar cinta kasih penyertaanmu kepada kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk membahas kembali dengan tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Semoga apa yang kami bahas dalam pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, metode yang saya gunakan adalah metode BSA, yaitu baca, sharing, dan aplikasi. Langkah pertama, marilah kita membaca dan mendalami teks kitab suci dari Amsal bab 3 ayat 19 sampai dengan 26. Marilah kita membacakan secara bersama-sama. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah mempertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tertidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutaan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang.
karena Tuhanlah yang telah menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca secara bersama-sama, marilah kita membaca dalam hati kita masing-masing. Jika ada ayat yang terkesan, dapat diseringkan. Jika ada pengalaman, dapat dibagikan. Baik, dari saya terkesan pada ayat 21 yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah mempertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu." Dalam ayat ini, saya mau mengajak saudara-saudari untuk menjaga dan merawat lingkungan kita, agar lingkungan kita tidak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita melihat dan mau menyadari bahwa lingkungan kita adalah surga dari segalanya. Setelah kita membaca dan merenungkan bersama, saya mengajak saudara-saudari untuk merencanakan bersama aksi nyata yang akan kita lakukan. Aksi nyata yang akan kita lakukan adalah penanaman pohon-pohon. Marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa, "Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin." Bila kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar mereka selalu bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab dalam tugas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, berkatilah para masyarakat kami, agar mereka selalu menjaga dan memelihara lingkungan kami dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama, bumi, dan seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-Mu haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari awal pertemuan hingga berakhir. Semoga apa yang kami lakukan pada pertemuan ini dapat kami hayati dan kami imani untuk bekal masa depan kami.
Semua doa dan harapan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.